Masih banyak yang bertanya terkait jumlah subscriber yang masih sedikit, khususnya bagi pemula, apa yang harus dilakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman dengan channel Don GTO. Nah, menjawab pertanyaan-pertanyaan teman-teman pemula yang subscribernya masih sedikit. Bagi pemula apa yang harus dilakukan? Pertanyaannya seperti itu. Yang namanya pemula, siapapun YouTubernya, apakah saat ini yang subscribernya sudah jutaan atau bahkan yang sudah penghasilannya 70 miliar per bulan kayak MrBeast itu kan, itu semuanya diawali dari nol. Semuanya dari nol. Subscribernya pasti berawal dari nol. Begitu juga jam tayangnya berawal dari nol. Nah, itu yang harus kita sadari bersama, bahwa semuanya berawal dari nol. Nah, oke. Menjawab pertanyaan tadi, apa yang harus dilakukan khususnya bagi pemula yang masih sedikit subscribernya? Nah, apakah praktek-praktek yang lama-lama dulu masih berlaku atau tidak? Yang lama-lama itu apa, Bang? Nah, kan dulu jujur aja mungkin subscriber awal-awal dulu yang 4 tahun dulu itu dia pernah melakukan yang namanya sub for sub. Nah, itu sudah tidak berlaku sama sekali saat ini. Itu sudah mudah sekali dideteksi oleh YouTube. Nah, yang perlu dilakukan adalah yang pertama, yang paling gampang adalah kita harus berada dalam satu komunitas yang sama. Yaitu kita harus membentuk satu komunitas yang sama, yaitu komunitas seorang YouTuber. Dengan kita berada di komunitas yang sama, itu kita akan banyak sharing pengalaman-pengalaman, banyak sharing antara trik-trik dan ilmu-ilmu yang harus kita lakukan. Itu yang pertama yang harus kita lakukan. Nah, kenapa demikian? Karena kalau orang kita berada dalam komunitas yang sama, itu diskusinya nyambung. Apa yang kita omongkan nyambung gitu kan. Nah, jadi tidak pernah yang namanya orang baik berkumpul dengan orang baik pasti akan berkumpul dengan baik. Begitu juga dengan YouTuber pemula. Itu kalau saling berkumpul dengan YouTuber, terutama YouTuber yang sudah berkembang, yang sudah besar, itu kita berkumpul di sana. Kita kalau bisa ngobrol diskusi, kita carilah teman-teman YouTuber di daerahnya masing-masing, pasti banyak. Nah, itu yang harus kita lakukan. Nah, yang di sana kita dengan adanya komunitas itu salah satunya meningkatkan kualitas skill kita, mengasah skill kita. Dan yang kedua adalah kita harus sering-sering komentar, kita harus sering-sering nonton video besar, itu kita komentar di sana. Dengan komentar yang banyak, dengan komentar positif, itu setidaknya kita membranding diri kita, teman-teman. Membranding diri kita sehingga orang juga penasaran tuh dengan komentar-komentar kita. Orang akan penasaran dengan komentar-komentar kita sehingga mereka akan penasaran melihat channel kita. Siapa sih sebetulnya dia itu? Siapa sebetulnya si A, si B itu? Nah, itu salah satunya adalah manfaat komentar. Salah satunya manfaat komentar adalah tujuannya adalah untuk membranding diri kita. Membranding diri kita. Kenapa kita harus membranding diri kita? Penting sekali kita membranding diri kita karena diri kita adalah perwakilan atau gambaran dari channel yang akan kita bentuk. Semakin kita aktif, semakin kita memberi kontribusi yang positif, di situ branding kita akan terbentuk. Walaupun masih pemula, dengan cara kita memberikan komentar-komentar yang positif, itu udah sangat bagus sekali. Nah, itu akhirnya nanti yang melihat komen-komen kita itu jadi penasaran. Akhirnya mereka akan masuk atau melihat channel kita. Dengan melihat channel kita, akhirnya nanti kemungkinan besar dia akan follow atau subscribe channel kita. Itu caranya ya. Kenapa kita harus membranding diri kita? Karena yang namanya kita membangun channel YouTube itu sama halnya dengan kita membuat toko atau membuat perusahaan. Di toko itu apa yang akan kita jual? Apa yang kita jual? Apakah yang kita jual itu bermanfaat kepada orang yang ada di sekitar kita? Ya, apakah ada manfaatnya? Apakah barang yang kita jual itu dibutuhkan oleh orang? Begitu juga dengan YouTube. Apakah channel YouTube kita ini bermanfaat untuk orang lain? Apakah channel kita dibutuhkan oleh orang lain? Itu dulu yang harus kita jawab. Ya, harus kita jawab. Kalau channel kita bagus, channel kita bermanfaat, pasti banyak yang akan datang. Tapi kalau hanya sekedar kita bikin video, kita upload, ya nggak ada yang datang. Itu kuncinya itu. Kuncinya kita harus memastikan channel kita bermanfaat buat orang lain dan channel kita dicari oleh orang lain. Targetnya di sana. Kita harus punya target. Begitu juga dengan toko kan. Kalau kita bikin toko itu kan targetnya, kalau toko sembako, targetnya ibu-ibu.
ibu-ibu semuanya butuh sembako, sama dengan YouTube. Nah, YouTube kita apakah isinya dibutuhkan oleh orang? Nah, itu yang harus kita pastikan. Kita harus pastikan. Nah, dengan demikian makanya kalau channel kita sudah terbentuk, channel kita sudah terbranding, nah yang pertama adalah tujuan utama kita nge-YouTube apa? Tujuan utama YouTube kita, kalau tujuan saya awal-awal adalah agar kita mendapatkan uang dari YouTube, pasti ya, tujuannya di sana. Namun jangan kita berfokus hanya monetisasi, karena monetisasi itu sejujurnya adalah sebagian kecil saja penghasilan dari YouTube. Sebagian kecil dari YouTube. Kenapa? Karena 1000 klik tayangan kita itu hanya dibayar 7.000 perak, teman-teman. 1000 tayangan kita hanya dibayar 700 perak, 7.000 perak. Nah, sehingga akhirnya manfaat lain apa bang untuk dari YouTube? Satu, tadi kan kita membranding diri kita tadi. Dengan membranding diri kita udah terkenal baik, bagus, akhirnya nanti ada endorse datang, ada kita menjadi brand ambassador, atau menjadi iklan, atau menjadi pembicara gitu kan. Itu adalah salah satu teknik-teknik, trik-trik mendapatkan uang dari YouTube. Jadi tidak hanya dari AdSense. AdSense itu anggap aja lah itu sebagai hiburan. Kalau kita bikin YouTube sebagai hiburan, kita senang di sana. Jadi kita tidak ada tekanan, tidak buru-buru. Oh kok nggak subscribe-nya nggak nambah-nambah ya, jam tayangnya nggak nambah-nambah ya, santai aja, santai. Karena hiburan kita, hiburan. Samping itu kita jadikan pembelajaran, wadah belajar. Dengan hiburan, dengan belajar, kita enjoy, tapi uang datang. Nah itu yang penting teman-teman. Itu yang penting yang harus kita lakukan sebagai YouTuber pemula. Nah itu diskusi kita, mudah-mudahan membawa manfaat. Kalau masih banyak yang dipertanyakan, silahkan ketik di kolom komentar. Kita diskusi di sana. Pasti insya Allah akan saya jawab di kolom komentar. Terima kasih. Silahkan tinggalkan jejaknya dengan cara subrek atau komen atau like. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.